Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Kumalasari, NIM saya 2051050030015 dari kelompok 14. Izin menjelaskan materi yang telah kita susun, yaitu tentang Good Corporate Governance dan Islamic Corporate Governance. Yang pertama yaitu konsep Good Corporate Governance dan Islamic Corporate Governance. Good Corporate Governance atau GCG adalah suatu sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan untuk menaikkan nilai saham sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada shareholder tanpa mengabaikan kepentingan stakeholder yang meliputi karyawan, kreditur, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu prinsip Good Corporate Governance. Yang pertama yaitu transparansi atau keterbukaan, yaitu keterbukaan dalam melakukan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi, material, dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua yaitu accountability atau akuntabilitas. Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Yang ketiga yaitu independensi atau kemandirian. Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan fairness dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan. Yang keempat yaitu responsibility atau pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada shareholder, juga kepada stakeholder lainnya. Yang terakhir yaitu fairness atau kewajaran. Prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional, tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Good Corporate Governance mempunyai 5 macam tujuan utama. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut, yaitu 1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham. Yang kedua, melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholder non-pemegang saham. Yang ketiga, yaitu meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Dewan Pengurus atau Board of Director dan manajemen perusahaan. Yang kelima yaitu meningkatkan mutu hubungan Board of Director dengan manajemen senior perusahaan. Manfaat penerapan Good Corporate Governance. Yang pertama yaitu peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen. Manfaat penerapan Good Corporate Governance. Yang pertama yaitu peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Yang kedua yaitu memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme check and balance di perusahaan. Yang ketiga yaitu mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Demikianlah penjelasan materi dari saya dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Heriani, NIM 20110503018 akan menjelaskan tentang pengertian Islamic Corporate Governance. Corporate governance dalam Islam adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan
dengan melindungi kepentingan dan hak semua stakeholder dengan menggunakan konsep dasar pengambilan keputusan berdasarkan epistemologi sosial ilmiah Islam yang didasarkan pada ketauhidan dan Allah. Prinsip Islamic Corporate Governance. Yang pertama adalah sidik. Sidik berarti jujur, artinya apa yang disampaikan adalah keadaan yang sebenarnya. Corporate governance dalam Islam menekankan kejujuran dalam ucapan dan tindakan yang merupakan satu kesatuan. Tidak ada lagi korupsi apabila sifat sidik ini dimiliki dan diaplikasikan. Yang kedua, amanah, berarti dapat dipercaya, tidak ingkar janji dan bertanggung jawab. Amanah berarti pula menjaga komitmen. Menciptakan komitmen lebih mudah daripada memeliharanya, karena komitmen membutuhkan niat tulus dan integritas serta loyalitas. Yang ketiga, tablik. Tablik berarti menyampaikan. Hal ini berarti menyampaikan kebenaran. Dengan sikap tablik diharapkan dapat menjadi pimpinan yang bijaksana, sehingga mengerti mana yang benar dan mana yang salah, sehingga dapat mengajak yang lain ke arah kebenaran. Yang keempat, fatonah berarti cerdas. Sifat fatonah akan mendukung ketiga sifat lain dalam Islamic Corporate Governance. Karena dengan sifat fatonah, maka pemimpin akan menjadi bijaksana, terbuka wawasan pikirnya, mampu menghadapi perubahan zaman, mampu menggunakan peluang untuk kemajuan perusahaan. Perbedaan Islamic Corporate Governance dan Corporate Governance konvensional. Corporate governance dalam Islam memiliki prinsip sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Dasar hukumnya Al-Quran dan Al-Hadis. Strukturnya yaitu rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan dewan pengawas syariah. Mekanismenya yaitu kontrak kerjasama dan meeting atau musyawarah. Teorinya menggunakan stakeholder teori dan etis teori. Efek pengambilan keputusannya yaitu stakeholder, dan tujuannya yaitu maqasid syariah. Sedangkan corporate governance konvensional memiliki prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibility, dan fairness. Dasar hukumnya yaitu UU tentang PT, Peraturan Bapepam, Peraturan BI, dan Surat Edaran BI. Strukturnya yaitu rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi. Mekanismenya yaitu internal dan eksternal. Teorinya yaitu agensi teori, stakeholder teori, steward teori, resource dependence teori, political teori, dan transaction cost teori. Efek pengambilan keputusannya menggunakan shareholder. Tujuannya yaitu memperhatikan kepentingan pemegang saham. Terima kasih. Mekanisme Good Corporate Governance dan Islamic Corporate Governance di Indonesia. Mekanisme tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan pengelolaan serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Mekanisme tata kelola perusahaan ada dua, yaitu mekanisme eksternal dan mekanisme internal. Mekanisme eksternal dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan yang meliputi investor, auditor, kreditor, dan lembaga pengesahan legalitas. Investor adalah setiap orang atau entitas lain, seperti perusahaan atau reksadana yang memberikan modal dengan harapan menerima pengembalian keuangan. Yang kedua yaitu auditor adalah sebuah profesi seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan tugas audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan, organisasi, lembaga, dan instansi. Yang ketiga yaitu kreditur adalah pihak atau perorangan organisasi perusahaan atau pemerintah yang memiliki satu atau lebih tagihan kepada pihak kedua atas properti atau layanan jasa yang telah diberikannya. Yang keempat yaitu lembaga yang mengesahkan legalitas. Perdagangan maupun perusahaan industri dalam menjalankan kegiatannya akan sangat membutuhkan suatu legalitas demi keberlangsungan perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu mekanisme internal.
Mekanisme internal dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan yang meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit. Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional. Yang kedua yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan presentasi saham yang dimiliki oleh pihak manajemen. Yang ketiga yaitu Dewan Komisaris Independen. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan good corporate governance. Yang keempat yaitu komite audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Tugas komite audit mencakup 1. Meningkatkan disiplin korporat dan lingkungan pengendalian untuk mencegah kecurangan dan penyalahgunaan. Yang kedua, memperbaiki mutu dan pengungkapan pelaporan keuangan. Yang ketiga, memperbaiki ruang lingkup, akurasi dan efektivitas biaya dari audit eksternal dan independensi dan objektivitas dari auditor eksternal.